Pemirsa, terseretnya Angelina Sondakh dalam pusaran kasus suap Wisma Atlet tidak lepas dari hubungannya dengan M. Nazarudin. Kecilnya anggaran pemerintah untuk partai politik membuat parpol harus berjibaku mencari dana dari sumber lain untuk menghidupi partai. M. Nazarudin, mantan bendahara umum Partai Demokrat, adalah contoh sempurna bagaimana partai mendapatkan dana. Muhammad Nazarudin, mantan bendahara umum, diduga kuat berperan besar sebagai mesin pencari uang untuk kegiatan politik dan operasional Partai Demokrat. Nazar pun mendirikan grup permai yang membawahi 38 perusahaan. Perusahaan-perusahaan inilah yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN. Partai kita itu kan diaudit. Dari mana duitnya? Kan sudah diaudit. Dan per tahun kita kan dapat sumbangan dari pemerintah. Oleh sebab itu diaudit. Dan insya Allah tidak ada hal-hal yang demikian. Itu kan pribadi mereka. KPK mengendus ada 5 kementerian yang dikuasai oleh grup permai dengan total nilai proyek sebesar 6,37 triliun rupiah. Tahun 2009, keuntungan bersih grup permai mencapai 800 miliar rupiah. Tahun 2010, grup permai juga mendapat keuntungan bersih 800 miliar rupiah. Dari setiap proyek, Nazar mengutip sukses fee antara 13% hingga 20%. Hasil keuntungan inilah yang diduga kuat mengalir ke kantong Partai Demokrat untuk kegiatan politik dan operasional Partai Demokrat. Ibaratnya gini, yang dari APBN saja pertanggungjawabannya nggak jelas, bahkan cenderung dikorupsi oleh beberapa oknum, gitu kan, bendahara. Nah, kalau yang dari non APBN itu bukan berlaku bendahara partai politik, tapi yang berlaku adalah kasir partai politik. Nah, apa gunanya kasir partai politik ini? Kasir partai politik ini adalah menampung semua jenis pendanaan uang haram dan legal yang berasal dari misalnya cukong, pengusaha gelap, ataupun dari korupsi anggaran, ataupun dari kandidasi buying, setiap kepala daerah yang mau mencalonkan diri, setiap anggota legislatif yang mau mencalonkan diri, jual beli undang-undang, transaksi perizinan, misalnya. Nah, itu adalah uang-uang haram yang sebenarnya pencucian uangnya itu di partai politik. Seorang kader akan mati-matian mencari dana yang ilegal dan kemudian disetorkan ke partai politik agar karirnya itu meningkat. Pemerintah hanya bisa mengaudit keuangan partai yang dananya berasal dari APBN. Tak ada sanksi bila partai politik melakukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran tersebut. Itu teguran saja, teguran untuk perbaikan, peringatan supaya tahun depan itu diarahkan sesuai dengan sasaran yang disepakati undang-undang dan peraturan itu. Sudah waktunya untuk merumuskan kembali aturan yang mengatur tentang sistem keuangan partai. Mungkin dapat dipertimbangkan semua dana partai harus berasal dari anggaran negara, sehingga apabila partai tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan uang negara, partai bisa diberi sanksi hukum, bahkan dibubarkan. Tim Liputan Metro TV. Ya, kami lanjutkan perbincangan ini. Saatnya untuk statement terakhir dari para narasumber. Saya ke Pak Rufinus terlebih dahulu. Pak Rufinus, bagaimana kemudian untuk selanjutnya? Bagaimana strategi Anda untuk memanfaatkan atau kehadiran Angelina Sondakh di persidangan? Kalau strategi kita jelas, manajemen kita tidak mengarah kepada orang lain. Kita bagaimana melepaskan dakwaan yang hanya didakwa menerima uang 4,6 M. Saya rasa semua unsur sudah bisa jelas menunjukkan bahwa tidak satu pun unsur yang bisa mengatakan bahwa Nazarudin ini menerima uang 4,6 miliar. Dari kesaksian Engi, dari kesaksian siapapun, karena uang itu ada di korporasi. Nah, kita tinggal buktikan siapa pemilik korporasi. Dilihat dari pemegang saham, jelas itu adalah Anas. Dilihat dari aset material yang pindah, itu ke Anas. Dilihat dari flow finance yang ada di korporasi, itu mengarah ke Anas. Jadi jelas sebenarnya unsur-unsur ini kita udah patahkan. Jadi kita tidak perlu lagi NG-NG yang lain menurut pandangan saya gitu. Nah, hanya ke depan hendaknya kita berbicara jujur lah supaya negeri ini makin baik. Oke, baik. Bu Yanti, silakan. Ya, ini bagi saya adalah pelajaran yang sangat berharga ya, baik untuk mungkin untuk partai juga dalam mencari dana, dan saya dalam tanda petik mengorbankan anak-anak muda kan jadinya ya. Dan tadi ketenangan tadi ya bisa saja ya, artinya tenang itu kan waktu itu
waktu itu kan memang katanya, iya. Tapi pada waktu ini kan kondisinya sudah lain. Nah, tenang ini juga ada dua kemungkinan karena tadi karena latar belakang katanya cerdas dan biasa, tapi juga mungkin karena sudah dijamin kan, mungkin ada yang menjamin sehingga dia bisa aja tenang gitu. Nah, ini menimbulkan juga kecurigaan. Tapi begini, masalahnya itu masalah politik atau apapun, tetapi hukum tetap harus ditegakkan kan, bahwa kalau ada orang memberikan kesaksian dan kesaksian itu tidak yang sebenarnya, itu ada ketentuan hukumnya. Itu saja. Baik, Bung Effendi silakan. Ya, saya setuju sekali dengan esai pendek tadi yang disampaikan oleh Metro, bahwa inilah saatnya pencitraan politik, kampanye yang sangat mahal, konsultan politik, sumbangan politik yang tidak diaudit tadi, itu sebetulnya akan membunuh masa depan politik atau komunikasi politik Indonesia. Dan Anda bisa bayangkan bahwa ketika ada anak-anak muda yang belum begitu matang dalam pengalaman politik, basisnya mungkin artis atau festival kecantikan dan lain-lain, lalu berusaha belajar dalam situasi itu, menyesuaikan diri, kemudian tiba-tiba mereka diminta menjadi jembatan yang terlihat aktif dan bisa menghasilkan buat partai dan orang-orangnya, maka bisa saja ketika menghadapi persoalan yang seperti ini ada semacam sandiwara besar untuk mengatakan akan putus sampai di sana, misalnya begitu. Itu yang kita khawatirkan, bahwa anak-anak muda seperti Angie terperangkap dalam situasi bisa dimanfaatkan ya. Bagaimana Pak Rufinus, silakan. Bung Effendi Ghazali, saya hanya sekedar ingin memberikan satu info bahwa saya memiliki daftar laporan keuangan dari Partai Demokrat yang suatu ketika kita akan buka. Itu kita akan melihat apakah buku ini satu apa dua atau seperti apa. Kita suatu ketika akan buka. Kalau toh harus mengarah kepada sana gitu loh. Gitu. Oke, kapan akan itu dibuka perlu Pak supaya nanti Rufinus? Bung Effendi. Nah, kita lihat. Tadi juga Pak Nazar mengatakan kepada saya untuk mengcounter informasi Angie yang kita anggap berbohong tadi, itu kan ada tim pencari fakta yang mendengar. Nanti kalau tim pencari fakta dihadirkan dan masih juga berbohong, maka akan ada konsekuensi lain terhadap mereka yang oleh Nazarudin dikatakan dia akan membuka sejelas-jelasnya. Apa itu saya belum diberikan informasi. Jadi saya tidak berbeda dengan Pak Rufinus ya. Jalan pikiran kami sebetulnya sama, bahwa nanti tinggal bukti-bukti itu yang berbicara. Kita menunggu sekali Pak Rufinus membuka itu, justru untuk melihat bahwa misalnya bagaimana, masih dalam bayangan saya Angie ini tertekan, mohon maaf kalau Angie juga nonton, bahwa dia memang tertekan di bawah sistem yang seperti ini dan harus melakukan begitu karena isi BBM itu akan memutus soal setoran ke atas dan lain-lain, dan nanti akan dibuka oleh Pak Rufinus misalnya. Baik, kita tunggu Pak Rufinus. Terima kasih untuk waktu Anda di Metro hari ini. Pak Rufinus, selamat sore. Juga kepada Bung Effendi dan Ibu Yanti, terima kasih. Selamat sore. Dan pemirsa, sesaat lagi Metro hari ini berlanjut bersama Indra Maulana dengan informasi laporan langsung mengenai kasus pembunuhan berantai di Nganjuk, Jawa Timur akan hadir dalam Headline News usai jeda berikut ini.